menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau sebuah golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Ideologi menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, Sastra Pratedja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, menurut Suharjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga ada Mubyarto. Ideologi adalah suatu doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Jenis ideologi dunia sebagai berikut. Yang pertama ada Marxisme-Leninisme, yaitu sebuah paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua ada liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebiasaan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga ada sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat ada kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Selanjutnya, B. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Sastra Pratedja tahun 2021 halaman 26-27, beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila, yaitu yang pertama ada fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua ada fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga ada fase take off yang berlangsung
dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, ada fase perjuangan hegemoni yang dimulai pada tahun 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa. Yang kelima, ada fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, perkembangannya menjadi global yang semakin canggih. Yang keenam, yaitu fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang mengenai alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi negara selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama, terorisme. Terorisme adalah serang-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak, seringkali merupakan warga sipil. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain. Yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang kedua, narkoba. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Beberapa unsur ancaman ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba seperti yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang-barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara.
karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara yang memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing. Artinya, ada kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Yang kedua, aktualisasi 5 Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti penuntasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari muka bumi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, tautologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara pada mata pemerintahan Soekarno, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kemudian pada mata pemerintahan Soeharto, Pancasila sebagai atas tunggal yang penerapannya dilakukan dengan penataan P4. Kemudian pemerintahan Habibie terjadi pengurangan retonasi Pancasila sehingga kurang bergemanya kehidupan Pancasila di dalam masyarakat. Kemudian pada mata pemerintahan Abdurrahman Wahid, Pancasila cenderung melemah dan semakin kehilangan formalitasnya. Kemudian pada mata pemerintahan Megawati, terbitlah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang tidak mementingkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Kemudian pada mata pemerintahan SBY, dia tidak selalu mementingkan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian unsur-unsur tautologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara diwujudkan dalam 5 sila. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam unsur tautologisnya dapat ditemukan dengan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghormati hak-hak orang lain. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas dan rasa kekiakawan. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap tukar menolong. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dalam bentuk semangat toleransi, sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu penerapan hak asasi manusia atau pelaksanaan HAM. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan pribadi termasuk parpol. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dapat diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahkan kekuasaan atau abuse of power. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irani Fitri dengan NIM A1C221020 akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan menggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakon. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Lalu, pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Penyelenggara pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914 ET 2011, yakni pada tanggal 30 Juni 2011. Ditentukan bahwa perguruan tinggi harusnya menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang biasa kita kenal dengan PPKN dengan bobot minimal 3 SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termasuk dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama yakni ada pasal 2, yaitu menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua yaitu ada di pasal 35 ayat 3, menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat 2 unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternalnya yaitu meliputi yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara sepower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara yang superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain.
Selanjutnya, adapun faktor internal meliputi yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Baiklah, untuk materi terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata, baik sehari-hari maupun kehidupan masyarakat yang dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Kemudian dimensi idealitas. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini yang berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Lalu yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas ini mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Kemudian ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum, yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Kemudian ada ideologi negara sebagai penolak terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi, berkeyakinan dalam hak asasi manusia dan semangat persatuan. Kasus kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang makin mencemaskan. Kelompok itu terus melakukan berbagai tindakan kekerasan, mulai dari membakar rumah, membakar pesawat, mengkorok leher orang, membunuh masyarakat sipil termasuk membunuh dokter dan tenaga medis, hingga memenggal leher pegawai KPU. Berbeda dengan perampokan dan pembunuhan biasa, KKB seringkali sengaja merekam dan menyebarkan video aksi kekerasan yang mereka lakukan. Tujuannya tentu untuk menciptakan ketakutan dan keresahan masyarakat, bukan hanya ke masyarakat sipil. KKB di Papua dilaporkan juga membuat video menentang dan mengajak perang TNI Polri. Seolah tak mengenal takut, KKB terus melakukan berbagai aksi kekerasan dan perlawanan. Pada mulanya, gerakan KKB mungkin merupakan reaksi balasan terhadap perkembangan pendekatan keamanan di Papua. Tetapi lama-kelamaan kita bisa melihat bahwa aksi yang dikembangkan KKB di Papua mulai mengalami pergeseran. Korban masyarakat sipil yang terus berjatuhan telah membuktikan bahwa ulah brutal KKB sesungguhnya adalah tindak kriminal yang dibungkus tujuan ideologis.
Alih-alih memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat, praktik yang dilakukan KKB di Papua lebih banyak berupa gerakan kepentingan yang sekadar memperjuangkan kebutuhan sekelompok kecil orang yang jahat. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah, berdasar definisi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil.